Halo Aga Kareba, Baji-Bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Usai pesta minuman keras, seorang pemuda membunuh temannya dalam kamar kos di Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang. Seorang bidan di Goa diserang orang tidak dikenal, dada kiri korban luka tertancap anak panah. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjamin stok pangan di Indonesia masih aman hingga Lebaran mendatang. Kita ke informasi pertama. Polisi meringkus pemuda yang membunuh temannya dalam kamar kos di wilayah Watang Sawito, Kabupaten Pinrang. Pelaku sakit hati, wanita yang dipesannya secara daring malah berduaan dengan korban usai pesta minuman keras. Usai pesta minuman keras alias miras, seorang pemuda bernama Erwin membunuh temannya dalam rumah kos di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang. Korban ditikam dengan badik, kemudian pelaku melarikan diri. 2 jam berselang, polisi meringkus pria berumur 21 tahun tersebut di wilayah Duampanua. Dari pemeriksaan polisi, pembunuhan dipicu cemburu. Pelaku sakit hati, wanita yang dipesannya secara daring malah berduaan dengan korban dalam kamar kos selesai pesta miras. Aku dengan saksi atas inisial E itu juga kenal dan melalui aplikasi micet, aplikasi micet yang pada saat itu melakukan transaksi booking online. Kemudian dalam kondisi mabuk, pelaku menemukan saksi tersebut berada di kamar lain bersama dengan orang lain, sehingga secara spontan dan pengaruh dari alkohol pelaku melakukan tindakan penusukan kepada korban. Dari lokasi penikaman di rumah kos, polisi menyita sejumlah botol miras serta alat kontrasepsi bekas pakai. Akibat perbuatannya, pelaku terancam maksimal 15 tahun penjara. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Motor di parkiran toko ponsel Jalan Poros, Makassar Maros digasak maling. Pelaku merusak kunci kontak motor menggunakan kunci T. Terekam CCTV, seorang maling mencuri motor di parkiran toko ponsel Jalan Poros, Makassar Maros. Awalnya pelaku mengambil helm warga dari sebuah motor yang terparkir di sekitar lokasi. Pelaku kemudian menggasak motor dengan merusak kunci kontak menggunakan kunci T. Motor yang dicuri milik karyawan toko ponsel. Korban sempat memantau gerak-gerik pelaku yang mencurigakan. Begitu korban mengambil kunci motornya dan masuk toko, pelaku dengan cepat melakukan pencurian. Korban mengetahui motornya raib dicuri saat hendak keluar membeli makanan. Ada orang di sini berdiri, dia di sana, memantau. Tiba-tiba dia masuk, dia lewat sini dari belakang. Ada berapa orang itu, Pak? Satu orang sih yang ambil, tapi kita kurang tahu apakah ada berapa orang. Pada saat itu memang kondisi sini sepi atau gimana, Pak? Kondisi sepi. Sepi memang ya. Pertamanya ada satu orang di sini, tapi pas masuk dia bereaksi. Tapi memang itu Pak, korbannya siapa Pak ya? Orang di sini. Orang di sini, karyawan sini? Karyawan di sini ya. Oh, jadi Pak, itu memang terkunci leher atau bagaimana Pak? Infonya tidak terkunci leher, tapi dia ambil kuncinya. Pas dia mau pergi beli makanan, tiba-tiba dia hilang. Oh. Korban telah melaporkan pencurian motor kepada polisi. Rais Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Penyelidikan kasus seorang pria yang tewas dikeroyok di Dusun Kapolwe, Kabupaten Goa terus berlanjut. Polisi telah menangkap 7 pelaku, sedangkan 6 orang masih buron. Sementara keluarga korban balas dendam dengan merusak salah satu pelaku. Polisi hingga kini masih memburu para pengeroyok Mansur Daeng Seha hingga tewas di Dusun Kapolwe, Kabupaten Goa. Korban mengalami luka tebas senjata tajam dan hantaman benda tumpul. Jenazah telah dimakamkan dekat rumah duka.
Usai pembunuhan, keluarga korban balas dendam dengan merusak rumah salah satu pelaku yang berjarak 500 meter dari rumah korban. Guna mencegah aksi anarkis terulang, TNI Polri bersiaga di lokasi pengrusakan. Dari perkembangan penyelidikan, polisi telah menangkap 7 pelaku, sedangkan 6 orang masih buron. 3 senjata tajam dan perabotan yang rusak di rumah korban juga disita sebagai barang bukti. Tim penyidik masih menunggu hasil autopsi mayat korban untuk melengkapi berkas pemeriksaan ke-7 pelaku yang telah ditangkap. Para pelaku merupakan warga dusun Pencong. Pembunuhan diduga bermotif pelecehan. Korban dituding melecehkan anak gadis salah satu pelaku. Hingga saat ini ada berapa yang telah ditangkap oleh Polres 7. Ada 7. Ada barang bukti, Bang? Yang menyerahkan diri itu 3 orang. Ada barang bukti? Barang bukti yang diamankan ya 3 bilah pisau, terus beberapa perabotan yang dirusak, kemudian ya hasil dari otopsi nanti kalau kita keluar. Peran istrinya kena bagaimana kondisi terkininya istri almarhum? Nah, kalau kemarin saya lihat jari tangan sebelah kiri sama kaki kanan ada lecet. Dan yang pasti kita akan periksa. Mansur Daeng Seha ditemukan tewas di sawah dusun Kapoloi, Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Goa. Kondisi korban bersimbah darah dengan sejumlah luka tebas parang dan hantaman benda tumpul usai dikeroyok puluhan orang. Awalnya pria umur 46 tahun ini tertidur pulas di rumahnya. Tiba-tiba para pelaku memaksa masuk rumah korban kemudian melakukan penganiayaan. Meskipun sempat kabur keluar rumah, korban dengan penuh luka tidak mampu bertahan. Penganiayaan disaksikan langsung istri korban bersama 3 anak gadisnya. Bahkan sang istri sempat terkena tebasan parang karena berupaya menyelamatkan suaminya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Polisi menangkap sopir bus Mami Nasata yang dikelola Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan karena memperkosa penumpang. Pelaku bukan mengantar korban ke lokasi tujuan, melainkan membawa pelajar berumur 15 tahun itu ke kamar kos kemudian diperkosa. Sopir bus Mami Nasata milik Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan diringkus unit Jatanras Polrestabes Makassar. Polisi menyergap tersangka usai bertugas di tempat kerjanya jalur Lingkar Barat Kecamatan Tamalan Rea. Pelaku dilaporkan memperkosa penumpang yang berusia 15 tahun. Tersangka mengakui 3 kali melakukan aksi bejatnya. Pelaku bukan mengantar korban ke lokasi tujuan, melainkan membawa pelajar tersebut ke kamar kosnya kemudian diperkosa. Pada saat itu korban merupakan salah satu penumpang, di mana korban minta diantar untuk pulang ke rumah, akan tetapi pelaku tidak memulangkan ke rumah, akan tetapi membawa ke kosnya. Setelah sampai di kos memberikan makanan, setelah itulah baru dilakukan aksinya. Untuk proses hukum lebih lanjut tersangka dibawa ke Polrestabes Makassar, sedangkan korban hingga kini masih trauma. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Seorang bidan di Kabupaten Goa diserang oleh orang tidak dikenal saat perjalanan pulang ke rumah usai bekerja. Dada kiri korban luka tertancap anak panah. Ratnawati diserang oleh orang tidak dikenal dengan anak panah di wilayah Bontonompo, Kabupaten Goa. Dada kiri korban luka tertancap anak panah. Awalnya bidan berumur 34 tahun ini dalam perjalanan pulang larut malam dari tempatnya bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Goa. Setibanya di depan Puskesmas Bontonompo 2, orang tidak dikenal mendadak melepaskan anak panah ke arah korban. Petugas medis yang berjaga di Puskesmas merujuk korban ke RSUD Goa untuk tindakan medis lebih lanjut. Korban telah menjalani operasi pengangkatan anak panah berukuran 20 cm. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi termasuk korban sekaligus menyita barang bukti anak panah. Setelah dirawat 2 hari, kondisi korban membaik hingga dibolehkan pulang. Itu anak panahnya? Di daerah dada sebelah kiri, pas di daerah payudara. Terus seperti apa tindakan medis? Jadi pada saat datang, kita harus pastikan bahwa busur itu tidak tembus sampai di rongga dada, karena kita tahu di rongga dada itu sebelah kiri ada jantung. Nah, jadi pada saat dia datang, kita stabilkan dulu kondisi, berikan penanganan awal dulu untuk nyerinya dengan resiko infeksinya. Setelah itu kita foto. Pada saat kita foto, alhamdulillah dia punya busur tidak tembus sampai ke rongga dada, sehingga aman untuk kita tindaki segera. Kita operasi, malam itu juga kita operasi. Kondisi pasien dalam keadaan sadar.
Hingga kini polisi masih menyelidiki motif dan memburu pelaku penyerangan. Pelaku diketahui berjumlah 2 orang menggunakan motor. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa.